Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rencana yang Terlaksana. Rencana yang terlaksana. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam hidup kami terus berjuang merencanakan, kemudian melakukan, dan kemudian kami berharap bahwa semua yang sudah direncanakan dan dilakukan itu terlaksana, terwujud, dan mimpi kami tercapai dan tergapai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup itu penuh dengan rencana. Dari mulai kita bangun pagi kita sudah merencanakan. Ada yang sangat rapi mencatat di dalam buku catatan apa yang akan dikerjakan sepanjang hari ini. Ada orang yang lebih detail apa yang dikerjakan sepanjang minggu ini. Dan ada orang yang mencatat sampai 1 bulan. Ada orang yang mencatat sampai 1 tahun. Perusahaan-perusahaan memikirkan sampai 5 tahun 10 ke depan perusahaan itu akan berjalan ke arah mana. Dan bagaimana setiap perencanaan dan program yang dibuat itu terwujud, terlaksana, tercapai. Itu adalah mimpi setiap manusia. Setiap orang dari terlahir anak-anak juga punya mimpi merencanakan bahwa dia ingin punya mainan tertentu. Dia mengumpulkan uang supaya dapatkan mainan yang diharapkan. Berangkat kemudian usia bertambah. Kemudian anak-anak yang kecil sampai kepada yang makin besar pun punya bermimpi. Salah satu rencana, dia ingin yang namanya itu iPhone dengan harga puluhan juta. Kemudian setelah dewasa kita punya rencana juga. Berangkat kemudian kita sudah lulus kuliah, kita masuk dalam kerja, kita punya rencana agar punya pasangan hidup seperti yang menjadi pasangan idaman dengan kriteria-kriteria yang diharapkan. Bagi sahabat seperjalanan yang bekerja juga berencana. Bagaimana pekerjaan kita meningkat secara penghasilan, meningkat secara karir. Dan kalau bisa tidak hanya bekerja, ingin menjadi pemilik, ingin menjadi owner, itu adalah rencana. Dan kemudian sedemikian banyak rencana. Apa yang firman Tuhan katakan supaya rencana itu terlaksana? Firman Tuhan berkata, yaitu serahkanlah perbuatanmu. Pada tahap ini artinya kita melakukan perbuatan kita. Tidak hanya serahkanlah permintaanmu kepada Tuhan. Ayat ini berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi artinya doa satu hal, tapi bertindak berbuat semaksimal mungkin. Yang di dalam kitab Amsal kita harus rajin seperti semut yang sekalipun tidak ada pemimpinnya, dia bisa berbaris, dia bisa bekerja sama, kerja terus. Apakah kita pernah melihat semut yang melamun atau semut yang duduk di pojok kemudian dia diam-diam saja? Saya melihat semut itu bergerak semuanya dengan berjalan dengan kecepatan yang sama tanpa melihat ada keributan. Mereka terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Sehingga Amsal itu menyebutkan tentang kerajinan itu. Kita diberikan contoh dari binatang paling kecil, yaitu semut tapi upayanya besar. Itu binatang kecil tapi upaya dan kerjanya besar. Jadi artinya sahabat seperjalanan berdoa satu hal. Tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Bukan hanya serahkanlah doamu kepada Tuhan. Kita melakukan semua yang terbaik dengan upaya-upaya yang terbaik. Orang-orang yang punya iman yang baik, doa yang baik, maka doanya itu akan ditunjukkan juga. Dengan mengerjakan bagian kita, mengerjakan tanggung jawab kita, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan disiplin, dengan bertanggung jawab. Kalau bisa mengerjakan sesuatu melebihi daripada apa yang dimintakan, maka orang-orang seperti inilah yang biasanya akan meningkat. Sahabat seperjalanan, seseorang yang belajar di sekolah, dia akan belajar di kelas 2 SD, tapi kalau dia rajin, dia selesaikan semua tugas-tugas sekolah, dia mempelajari yang kelas 3 SD. Bayangkan, masuk kelas 3 belum, tetapi dia sudah belajar. Maka tidak heran ada anak-anak yang cerdas menyelesaikan masa kuliah 12 tahun itu hanya sekian tahun. Bukankah kita bertemu dengan seorang yang sudah mendapatkan gelar profesor, gelar doktor di dalam usia yang sangat dini? Tentunya ini adalah tidak jadi dengan sendirinya. Selain memang punya IQ yang tinggi, tapi juga ada upaya yang dilakukan oleh dirinya.
yang dilakukan oleh dirinya. Seorang pengusaha datang menjelaskan tentang karyawannya dia. Ada karyawan bekerja 5 tahun, 10 tahun, tapi tiba-tiba ada karyawan yang baru masuk, lalu kemudian posisinya sebagai pimpinan dan manajer. Dan karyawan yang baru masuk tersebut, itu dibayar menjadi yang paling mahal dari seluruh karyawan yang ada. Kenapa demikian? Karena karyawan yang baru ini punya kapasitas. Karyawan yang baru ini, dia sudah mengerjakan berlipat ganda. Dia punya pengalaman yang baik, dia punya pengetahuan yang baik, dia punya integritas dan kepribadian yang bisa dipercaya. Sehingga orang ini kemudian seakan-akan sedemikian cepat dan mudah menjadi pimpinan. Namun karyawan yang sudah lama 5 tahun, 10 tahun tidak lihat bahwa itu karyawan yang kemudian naik tingkatan itu di posisi yang sangat penting itu, dia sudah bekerja sekian lama sebelumnya. Tidak dengan tiba-tiba. Dengan demikian sahabat seperjalanan, serahkanlah tidak hanya doamu kepada Tuhan, tapi serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jadilah orang yang tidak hanya beriman, tapi jadilah orang yang kemudian bisa membuktikan iman itu dengan kualitas kehidupan, dengan prestasi, dengan dedikasi, dengan teliti, dengan disiplin, mengatur manajemen waktu dengan baik, mengatur pengelolaan keuangan dengan baik, punya wawasan berpikir, wawasan yang luas, tidak sempit hati, tidak keras kepala. Orang yang sempit hati dan keras kepala biasanya yang saya sebutkan tadi, kerjaannya adalah iri, pekerjaannya hanya memandingkan, pekerjaannya hanya membuka tangan, kemudian bukan bekerja dengan kedua tangannya. Itu pekerjaan orang-orang yang hanya pandai menyerahkan doanya kepada Tuhan, tapi dia tidak menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sewaktu engkau menyerahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Tatkala Tuhan punya tujuan kepada orang-orang yang baik, kita sudah menyerahkan kepada Tuhan perbuatan kita. Kemudian baru diiringi dengan doa secara bersamaan. Maka apa yang firman Tuhan janjikan? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena engkau sudah mengerjakan bagianmu secara bertanggung jawab, dan Tuhan sendiri akan mengerjakan bagiannya juga secara bertanggung jawab. Sahabat seperjalanan, engkau mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan ini, tidak peduli engkau di usia berapa, apalagi waktu engkau masih muda. Maka di waktu mudalah itu engkau yang bekerja keras, engkau seperti baru membuka ladang kehidupan, baru membuka tanah, baru belajar tentang bagaimana mencangkul tanah, bagaimana menanam, bagaimana menyiram. Jangan berpikir tentang panen, karena proses awal, tahapan awal itu dikerjakan kepada orang-orang yang menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan. Tidak hanya menyerahkan permintaan dan doanya, tapi menyerahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari sahabat seperjalanan, engkau menjadi orang-orang yang berkomitmen mengerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ketidaksempurnaanmu engkau kerjakan secara maksimal, maka ketidaksempurnaanmu akan ditutup oleh kesempurnaan Allah yang memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami berdoa setiap rencana dalam kehidupan kami terlaksana, namun kami ingin belajar menyerahkan perbuatan kami kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bagi yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, bagi yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.